Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar secara pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita masih belajar dengan jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi, Ibu tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kita juga akan mempelajari hubungan pembukaan dengan Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan peserta didik dapat memahami dan menghayati hakikat dan pokok-pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila terbagi dua hubungan, yaitu pertama hubungan secara formal, yang kedua hubungan secara material. Yang pertama kita akan membahas hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, atau politik saja, akan tetapi melekat pada perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas kenegaraan lainnya yang unsurnya terdapat pada Pancasila itu sendiri. Berdasar pada tempat kedudukannya, Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama sebagai dasar negara, tercantum dalam pokok pikiran keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok kaidah negara yang fundamental terhadap tertib hukum Indonesia sehingga mempunyai kedudukan sebagai dasar hukum tertinggi. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan makna inti dari Pancasila. Yang kedua, hubungan secara material. Berdasarkan tata urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Maka secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi memiliki hubungan sifat, yaitu yang pertama memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat, hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan. Dan demi inilah, maka bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan. Hal itu tercantum pada bagian pertama dan kedua pokok pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan yang gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral tersebut sebagai gugatan terhadap adanya penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian atas ridho yang maha kuasa, kemudian bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hal tersebut tercantum pada bagian ketiga pokok pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum pada bagian keempat pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat ditarik kesimpulan, kita sebagai warga negara Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, patuh pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar.
Karena kepatuhan warga negara Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran PPKN hari ini. Apabila kalian belum paham atau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Pembelajaran PPKN hari ini cukupkan sekian. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.